Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam channel kita Langsung Storus yang datang satu kali satu minggu untuk membantu kita memahami firman yang menjadi evangelium di minggu yang akan datang. Dan kali ini untuk minggu tanggal 19 Februari tahun 2023, yakni Minggu Estomihi. Tuhan adalah batu perlindunganku, batu pertahananku ya. Dan untuk perlindungan kali ini, mari kita mulai dengan menerima penyertaan Tuhan dan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam menerima firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Amin. Bapa Surgawi, cerahilah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami apa yang akan Engkau sampaikan melalui Rasul Petrus dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, perikop atau firman yang akan kita renungkan ditentukan dari surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21. Atau 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Itu marilah kita baca dan kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sana. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Pimpinan gereja kita mengusulkan tema atau bingkai tema perenungan untuk Nats ini di Minggu Estomihi ini dengan mengatakan begini: Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Jadi dari kesaksian Rasul Petrus ini, mari kita meyakinkan diri bahwa Yesus adalah Raja yang Maha Mulia. Bapak Ibu Saudara, kekristenan bisa berkembang karena ada pemberitaan Injil. Dan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang Kristen generasi pertama sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh para pencerita lain dari bangsa-bangsa yang lain.
orang Yunani, orang Babilonia, orang Mesir, dan juga orang-orang di Asia Kecil sudah sering mendapat cerita dongeng-dongeng disampaikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya dan yang lain-lain. Tetapi yang diberitakan oleh pemberita Injil generasi pertama itu, terutama Petrus, Paulus, Matius, Yohanes, Markus, dan Lukas, bukanlah dongeng dan bukan pula mitos. Dalam suratnya ini, Petrus tegas mengatakan bahwa sewaktu dia memberitahukan tentang kuasa dan kedatangan Yesus Kristus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, di kota-kota yang dijalaninya dalam memberitakan Injil, dia tidak menyampaikan dongeng atau mitos atau mite isapan jempol manusia. Tapi sekarang tantangan itu bagaimana? Banyak menuduh apa yang tertulis dalam Alkitab adalah mitos. Sehingga Rudolf Bultmann misalnya dari Jerman mengadakan analisanya dalam kitabnya Entmythologisierung, demitologisasi berita-berita Alkitab. Dan dia mengajak para muridnya agar di balik semua cerita itu ada yang realistis. Dan kalau tidak ada, itu dianggap mitos belaka. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita bersama Petrus tidak melihat di dalam Alkitab mite atau mitos atau dongeng, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang dimaksud dengan dongeng adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah suatu kisah fiktif atau sejarah kuno yang dibentuk dari unsur tertentu. Ya, tentu saja itu adalah karangan manusia semata-mata, tidak berdasarkan fakta. Bapak Ibu Saudara, dan mite atau mitos adalah cerita yang berlatar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib. Tapi menurut ahli-ahli sastra, cerita mite merupakan salah satu jenis dongeng. Cerita mite biasanya berhubungan dengan kepercayaan, benda gaib, roh, dewa-dewi, atau tokoh yang memiliki kemampuan gaib. Seperti apa contoh mite itu? Dongeng termasuk sebagai cerita yang bersifat khusus. Demikian dalam Google tanggal 20 Maret 2022, Bapak Ibu Saudara. Dan menurut Kemendikbud, dongeng adalah cerita yang bersifat khayalan. Dan mitos atau mite adalah cerita-cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa dan terjadi di dunia lain pada masa lampau. Mite adalah salah satu jenis dongeng selain fabel, legenda, sage, dan parabel. Menurut J. Van Baal yang dikutip oleh Minsarwati tahun 2002, pengertian mite adalah cerita di dalam kerangka sistem religi yang di masa lalu atau masa kini telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran keagamaan. Sebenarnya semua definisi ini tidak bisa kita telan begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana ditegaskan oleh Petrus bahwa dia dalam bersaksi
tentang kuasa dan kedatangan Tuhan, dia tidak menceritakan apa yang dimaksud manusia dengan dongeng atau mitos. Kata yang dipakai Petrus di sana bahasa Yunani adalah mutos, ya, mutois dalam bentuk dagingnya. Saudara-saudara, jadi apa sebenarnya yang ada dalam Alkitab kalau tidak mitos? Sebenarnya terus terang, mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu adalah kesaksian iman, kepercayaan. Dan yang kita tahu iman adalah kebenaran tentang sesuatu hal yang tidak kita lihat, ya, dan bukan sesuatu hal yang diragukan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mencoba membenarkan cerita-ceritanya dengan memberikan siapa yang bercerita tentang apa yang dikatakannya itu. Itu yang mereka kenal sebagai hadis-hadis dalam agama mereka. Kalau para pencerita dari pihak pertama sampai terakhir tidak putus, maka dianggap cerita itu sangat sahih katanya, ya. Tapi kalau ada terputus-putus, penyaksi itu terputus-putus, ya mungkin itu agak daule itu agak daul, ya, dikatakan ada rusaknya dan kebenarannya bisa diragukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena dalam Alkitab semua yang ditulis itu adalah kesaksian iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itulah iman, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kesaksian iman itu, tetapi ada tingkatan kesaksian iman tersebut, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen generasi pertama, terutama murid-muridnya yang 12 atau 70, bahkan pada tahap pertama yang sudah lebih dari ratusan, dapat dikatakan sebagai saksi mata yang beriman, ya, saksi mata yang beriman. Mereka langsung melihat apa yang diceritakannya. Jadi Petrus langsung mengalami dan melihat apa yang diceritakannya dalam suratnya ini, dalam kesaksiannya kepada orang-orang Kristen yang diinjilinya, Bapak Ibu Saudara. Itulah saksi mata. Kalau saksi utama adalah Yesus Kristus, kan, dan dia hidup sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, kemudian ada usaha untuk meneliti kebenaran dari kesaksian itu, fakta sejarah itu, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Lukas misalnya dalam menulis kitab Injil, sebagaimana tugas yang diterimanya dari Rasul Paulus, bukan. Jadi dia meneliti fakta-fakta yang diberitahu oleh jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jadi dia saksi iman fakta sejarah. Jadi bukan lagi sebagai saksi mata, ya. Tapi selain itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada juga saksi iman yang berdasarkan yang diberitakan. Jadi saksi iman berdasarkan kesaksian iman para generasi pertama. Jadi orang Kristen tidak mencari terputus atau tidak putus para pencerita. Karena apa? Mereka berusaha mendokumentasikannya, dan yang didokumentasikan itulah yang dianggap sebagai sahih. Dan kebetulan memang sebagaimana dalam tradisi di Timur Tengah, harus ada beberapa orang menjadi saksi sehingga kebenaran itu dapat diterima sebagai kebenaran mutlak. Sehingga kita perlu ada 4 kitab Injil, dan yang kelima adalah kitab
para rasul. Dan itu mengikuti tradisi daripada penyusunan kitab perjanjian lama. Dari kitab Kejadian sampai Ulangan, ya kan, ada 5 kitab kesaksian iman, kebenaran yang diterima oleh bangsa Yahudi dan terutama oleh Musa dan diteruskan kepada generasi yang berikut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi bukan mitos ya. Misalnya tentang ketersaliban Yesus Kristus itu bukan hayalan. Yang hayalan adalah bahwa Yesus Kristus tidak tersalib. Itu hayalan. Ada cerita belakangan datang muncul bahwa Yesus katanya tidak disalibkan, melainkan ada yang mengatakan pergi ke India, dan ada yang mengatakan dia langsung naik ke surga dan sampai sekarang dia hidup di surga. Ya, itu yang menjadi hayalan. Tetapi yang diberitakan dalam kitab Injil yang 4 itu tentang ketersaliban Yesus dan kematiannya maupun kebangkitannya adalah kesaksian oleh saksi mata yang beriman. Ya, tentu saja yang beriman. Ya. Karena dari sejak Yesus mati di kayu salib sudah ada berusaha yang menyangkalnya kan. Namun perlu dicatat, mengapa itu menjadi fakta sejarah? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena memang penulis sejarah sekuler juga mencatat bahwa Yesus yang bernama Yesus di tanah Israel itu pernah disalibkan pada zaman Pontius Pilatus, pada waktu Kayafas menjadi hakim agung atau imam agung, imam besar di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu fakta sejarah. Paulus walaupun tidak pernah menjadi murid langsung sewaktu Yesus hidup, dia juga saksi mata yang kemudian beriman setelah ditangkap oleh Yesus Kristus, sehingga dia sangat berani menyaksikan kebenaran Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa sangat penting itu bagi kita? Karena sampai sekarang banyak sekali usaha, sejak zaman pertama itu sampai sekarang banyak sekali usaha, baik dari intern Kristen maupun dari luar kekristenan, untuk melemahkan iman percaya kita atau kebenaran daripada iman percaya kita kepada kesaksian kebenaran Injil Yesus Kristus itu. Pada zaman Petrus waktu itu, para pengkhotbah banyak yang dipengaruhi oleh Gnostisisme, aliran Gnostik, yang memberitahu bahwa Yesus itu bukan real sebagai anak sebagai manusia, ya, tetapi merupakan hayalan. Yesus yang diceritakan itu adalah Yesus yang maya, ya. Jadi itu sangat mempengaruhi jemaat mula-mula sehingga gereja kacau waktu itu. Jadi makanya demi menyangkal Gnostisisme itu, sudah dari awal sejak tahun 119 kalau saya nggak salah, orang Kristen sudah merayakan kelahiran Yesus Kristus agar benar-benar sebagai saksian bahwa ada firman yang menjadi manusia, realistis, ya. Dan Yesus itu juga bekerja bersama murid-muridnya itu di tanah Israel. Beberapa kali pengalaman mereka tentang kenyataan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan kegaiban, ya, keajaiban, bukan hal-hal gaib yang dilakukan oleh Yesus. Kenyataan kalau dia mengusir setan dari manusia, itu kenyataan, bukan hal yang gaib, saudara. Kalau Yesus berjalan di atas air, ya, itu kenyataan, bukan hal yang gaib, bukan. Sedangkan sewaktu Yesus disalibkan adalah kenyataan. Dia ditangkap di Getsemani,
kemudian diadili, pengadilan cepat sampai ada keputusan hukuman mati, dan dipaksa membawa salibnya ke Golgota, dan di Golgota dia disalibkan oleh orang-orang yang menjadi lawan-lawan yang tidak mengenal dia waktu itu. Itu kenyataan. Dan sewaktu Yesus juga bersama murid-muridnya, pernah Yesus mengajak Yohanes, Petrus, dan Matius, atau siapa satu lagi itu, 3 orang mereka naik ke gunung Tuhan, gunung yang kudus itu. Dan di sana mereka melihat kemuliaan Tuhan, bahwa Yesus berubah menjadi berpakaian putih yang sangat bercahaya. Dia bersama Musa dan Elia, Bapak Ibu Saudaraku. Itu kenyataan, bukan perbuatan gaib, bukan hal-hal yang gaib. Itu kenyataan. Dan itu yang disaksikan oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengalaman itu yang menguatkan. Dan adanya suara itu, ya bukan suara suglapan itu, bukan ya. Ada embun yang turun, dan dari embun itu ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam Matius ada kata-kata, dengarkanlah dia. Itu sangat penting. Memang Petrus yang mengalami di sini hanya mencatat, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, katanya. Kurang lengkap satu kalimat lagi, dengarkanlah dia, kan? Itu dalam surat Petrus itu ini. Tapi walaupun demikian, itu dapat diterima sebagai kenyataan, fakta sejarah, ya. Dan juga bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu benar-benar dialami oleh Petrus dan para murid-murid lainnya, kecuali Judas Iskariot yang sudah bunuh diri, kan. Dan sewaktu Yesus mau naik ke sorga, dia juga dalam tubuh kemuliaan naik ke sorga, sehingga Petrus dan murid-murid yang lain mengetahui bahwa kepada Yesus diberikan kemuliaan oleh yang maha mulia itu, sebagaimana dinubuatkan oleh Daniel 7 ayat 14. Ya. Dan apa yang dikatakan Yesus ke sana, dia diberitahu oleh malaikat kepada mereka, mengapa kamu orang geli-gelian melihat ke atas? Nanti Yesus akan datang kembali seperti bagaimana dia naik ke atas, katanya. Dan itu didengar, sehingga perintah Yesus mereka dengar, mereka ingat, agar mereka memberitakan Injil. Hanya karena memegang kebenaran inilah, makanya para murid Yesus itu yang generasi pertama tidak gentar memberitakan Injil dan memberikan nyawanya untuk itu. Karena kebenaran itulah. Setiap orang yang mengkarang-karang atau menghayal-hayal suatu cerita, pasti dia tidak mau mati untuk mempertahankan kebenaran ceritanya itu. Karena dia tahu itu adalah hayalan, ya. Coba bayangkan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari firman ini untuk kita? Itu berarti bahwa kebenaran Injil tak diragukan sampai sekarang. Perlu kita ketahui bahwa pada waktu Petrus menurut suratnya ini, belum ada apa yang disebut dengan Injil Petrus, belum ada Injil Magdalena, Injil Thomas dan lain. Itu belakangan datang. Mengapa itu tidak diterima menjadi bagian kitab suci sebagai kebenaran iman? Karena apa? Kebanyakan yang di sana itu ada yang hayali para penulisnya. Mereka mencoba membesarkan Yesus dengan cerita-cerita hayalan mereka, kan kayak gitu. Seperti katanya Yesus, ya, waktu main-main dengan kawan-kawannya membentuk tanah berupa burung, baru diembusnya, ya, dan burung itu terbang, ya. Mungkin itu bisa dianggap kebenaran, tapi tidak menjadi bagian fakta iman kepercayaan Kristen, sehingga tidak dicatat di dalam 4 Injil tersebut.
Dan juga masa-masa kecil Yesus, selain dia berumur 12 tahun di bait Allah itu, tidak ada yang dicatat. Karena apa? Mereka tidak mau menghayal tentang masa kecil Yesus atau masa remajanya. Mereka tidak mau menghayal. Yang mereka tahu fakta sejarah adalah bahwa Yesus berdialog dengan tokoh-tokoh agama di Yerusalem. Ketinggalan dia tidak ikut pulang bersama orang tua sehingga dicari kembali lagi ke bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur bahwa kepada iman kita, untuk kita imani, para pemberita Injil generasi pertama itu adalah orang-orang yang menjadi saksi mata yang beriman, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sekarang adalah saksi keimanan yang benar tersebut, sehingga kita juga mau sampai kehilangan nyawa untuk membela kebenaran daripada Injil tersebut. Sampai sekarang banyak sekali orang yang berusaha untuk membuat pikiran-pikiran kita menjadi mentah terhadap kebenaran Injil. Tuduhan-tuduhan itu dikatakan bahwa Injil telah dipalsukan, walaupun tidak ada bukti untuk itu. Ya, karena kita bersyukur bahwa dalam sejarah kekristenan, orang-orang percaya itu sangat cermat memelihara dokumen-dokumen kesaksian iman kepercayaan mereka. Ya, kitab Injil yang 4 itu, ya, betul-betul dipelihara agar jangan rusak dan apa. Kalaupun ada 1-2 kata direlevansikan, dia tidak mengubah kebenaran kesaksian iman yang di dalamnya, dan itu sama sekali tidak dikategorikan sebagai pemalsuan Injil. Surat-surat yang ada dalam kitab Injil itu benar-benar dipelihara, sehingga begitu ditulis oleh para rasul pada pertama sekali, begitu juga sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya, dan kalau memang ada kedapatan di sana dalam teks kritiknya, ada penggalan dari suatu ayat yang katanya hilang dalam perjalanan sejarah, namun penggalan yang hilang ini tidak membatalkan kebenaran Injil, kebenaran iman yang disaksikan melalui surat-surat tersebut. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Injil dipalsukan adalah sangat jauh dari kebenaran. Ya, kita bersyukur bahwa kita sampai sekarang memelihara keaslian daripada kesaksian iman percaya kita, kesaksian tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Karena memang para saksi mata yang beriman itu betul-betul memberitakan yang original untuk dapat kita imani menjadi jalan keselamatan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yesus itu adalah anak Allah yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Itu harus kita pergumulkan sampai sekarang, bahwa Yesus anak yang dikasihi Tuhan bukan berarti kita memperanakkan Tuhan, ya. Bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa karena memang dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, sehingga Tuhan sendiri mengatakan wujudnya yang di sana itu adalah anaknya yang dikasihi. Dan kepadanya lah aku berkenan, kata Tuhan, ya, kepadanya lah aku berkenan. Perkenanan Tuhan yang bagaimana disampaikan kepada Yesus? Tentu saja kepada kemanusiaannya Tuhan mau menyatu, ya. Banyak orang bertanya, apanya Tuhan Yesus yang sekarang mati, katanya. Tuhan Yesus yang utuh itu mati, ikut ketuhanannya, katanya. Kalau dia melewati kematian, rupanya apa salahnya? Jangan kau takut beriman bahwa Yesus mau mati bersama Yesus Kristus, tetapi tidak dikalahkan oleh kematian itu, melainkan bangkit lagi menjadi kehidupan yang memberikan kehidupan kepada kamu. Jadi jangan sepotong-sepotong percaya. Ya, banyak orang Kristen sekarang yang takut mengakui bahwa
Yesus yang utuh itulah, yang firman yang menjadi manusia itulah yang mati. Dia takut, jadi Tuhan kalian itu tidak maha kuasa ya? Mati ya katanya. Mati bukan endingnya segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya, mati adalah suatu proses. Proses mengalahkan kematian oleh Tuhan kita. Ya kan? Sehingga dia utuh juga hidup, mendapat tubuh kemuliaan, dan itulah yang bersama para muridnya 40 hari untuk menunaikan segala tugasnya sebelum dia naik ke surga, sebelum dia menerima tahta kerajaan di surga. Dan kalau dia dikatakan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya, jangan kau anggap ada dua di situ, enggak. Ada di dalam dirinya anak itu, ya. Mana kanan Tuhan? Ya kanannya ininya. Ya kan bisa saja. Duduk sebelah kanannya, dia berkuasa, menguasai pikiran-pikiran positif dari Tuhan kita yang Maha Esa itu kan kayak gitu. Jadi bahasa manusia tidak cukup mengungkapkan ini semua. Jadi kalau memang bahasa manusia tidak cukup, kita harus akui kelemahan kita yang tidak bisa menjangkau tentang ketuhanan kita yang Maha Kuasa itu. Jadi disitulah Tuhan Petrus banyak memperhatikan bahwa Tuhan memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena kemanusiaan sebenarnya dikembalikan melalui kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga kan. Coba bayangkan di Mazmur 8 itu yang diberikan kepada manusia adalah hormat dan kemuliaan. Ya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dia hormat dan kemuliaan yang dimilikinya. Itu dua dari sifat Tuhan yang diberikan kepada Adam, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu dibuyarkan oleh Adam oleh karena kejatuhannya ke dalam dosa, dan sekarang itu dipulihkan kembali dalam Yesus Kristus. Sehingga siapa yang bersama Yesus, keadaan hormat dan kemuliaannya dipulihkan oleh Tuhan. Itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Jadi mari masuk dalam kemuliaan dan hormat daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu ya. Jangan mau ragu oleh karena banyaknya teori-teori sekarang yang mau menyerang ke Kristen. Sampai sekarang tidak ada yang mempan ya. Di YouTube kita baca, mengapa kalau Yesus itu Tuhan, dia berdoa dengan ya Tuhanku, ya. Apakah dia bicara kepada dia? Terserah dia lah, ya. Hanya kau tidak dapat memahaminya. Kalau Tuhan bicara dengan Tuhan mengatakan Tuhanku, ya terserah aja. Hanya kau yang tidak bisa begitu, Tuhan bisa begitu, kan kayak gitu. Jadi jangan katakan Tuhan tidak maha kuasa, Tuhan ada Tuhan yang lain, ada apa? Enggak. Apa kau katakan demikian ya? Tuhan itu Tritunggal karena apa? Ada Bapa. Dan perjanjian lama dikatakan Jehovah itu adalah Bapa. Kemudian ada anak, yaitu firman yang menjadi manusia. Dan sejak kekal memang ada Roh Kudus, Roh Tuhan, ya. Dan itulah sebenarnya gambaran manusia yang diciptakan oleh manusia, ya kan? Ada apa? Dirinya, tubuhnya, ada firman-Nya, manusia dapat berpikir, dan manusia punya roh. Makanya manusia itu adalah gambar Allah yang sempurna, terutama sebelum jatuh ke dalam dosa ya. Tapi setelah jatuh ya dirusakinya, tubuhnya dirusakinya juga. Firman-Nya atau kata-katanya, pikirannya rusak juga ya. Untunglah Tuhan mengasihi kita untuk memulihkan diri kita sebenarnya kalau kita mau, ya. Tuhan telah menyediakan tempat yang paling kudus bagi kita sehingga kita diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Mengapa? Nabi itu siapa? Itu dari bahasa akad nabu, ya. Sebenarnya adalah bentuk pasif aktif itu nabu yang dipanggil dan yang memang jadi nabu yang dipanggil menerima firman Tuhan dan kemudian disuruh menyampaikan firman Tuhan, itu nabi. Banyak catatan-catatan pengertian tentang nabi dalam Google itu sebenarnya tidak Kristiani, harus kita koreksi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.
Ya, makanya kalau Tuhan campur tangan menyampaikan firman-Nya, jangan sesuka hati untuk menafsirkannya. Karena apa? Dalam ilmu teori menafsir pun, kita para penafsir ini jangan mencoba membuat tafsiran eisegesis, memasukkan pikiran-pikiran kita saja untuk memahami firman. Tapi kita diajar untuk eksegesi, mengambil makna daripada firman tertulis itu sebagai kehendak Tuhan. Sehingga ya, jangan sampai apa? Suka-suka. Jangan suka-suka lah. Berkhotbah itu bukan pelampiasan daripada mengutarakan isi hati kan, tapi menemukan kehendak Tuhan, dan itu menyampaikannya sebagai tanda kasih Tuhan kepada manusia yang sekarang ini. Jadi Petrus mengajak umat percaya sekarang ini memperhatikan apa yang diperhatikan firman itu, kebenaran Kristus itu sebagai pelita, walaupun kecil redup, tapi karena digelap dia menjadi penuntun menuju jalan yang benar. Kalau tidak ada sama kita jatuh ke jurang, ya, menunggu datang fajar. Jadi kita diberikan Tuhan pelita firman-Mu, pelita bagi kakiku kan, pelita bagi jalanku, dan itulah kekuatan kita, pegangan kita melampaui segala kegelapan hidup ini, melampaui segala kegelapan teologi yang ada sekarang. Pelita firman Tuhan, kata-kata Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang dikasihi dan kepadanya dia berkenan, kita harus mendengarkan dia. Itulah pelita kita yang menuntun kita melampaui segala kegelapan jenis apapun di dunia ini, kegelapan ekonomi, kegelapan teologi, kegelapan pertikaian dan lain-lain. Mari pergunakan itu. Kalau tidak digunakan, ya kita sama saja dengan ateis itu kan. Tidak mau pusing kepala katanya, padahal Tuhan sudah memberikan jalan penerang. Ya, jadi kita katakan kitab suci itu ditulis dengan diilhamkan oleh firman Tuhan. Makanya untuk memahaminya, kita pergunakanlah kebersamaan kita dengan Tuhan. Nanti dia akan memberikan terang kebenaran dari Tuhan. Jadi bukan pelampiasan amarah kita, bukan pelampiasan pola agama kita, enggak. Tapi penemuan daripada kasih Tuhan sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi dari sejak dulu kan, ya kan? Jadi kasih Tuhan itu sudah disampaikan oleh para nabi terdahulu kepada umatnya agar tidak menyimpang dari jalan. Dan itulah sekarang yang harus kita pegang teguh, ya. Tuhan mau membantu kita untuk memahami firman-Nya yang diilhamkannya menjadi kebenaran hidup sekarang ini. Tapi syaratnya harus mau, dan sudah mau percaya. Dan dari percaya kita nanti akan berkembang penjelasan yang sangat menghidupkan manusia yang merindukan kehidupan yang benar. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menyertai kamu, menyertai kita semua dalam memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Semoga firman-Mu yang masih kurang dalam kami pahami ini dapat menolong kami untuk mendalami firman-Mu, untuk mengetahui kehendak-Mu, dan kami serahkan perjalanan hidup kami, perjalanan hidup jemaat-Mu seluruhnya di dunia ini, agar menjadi terang dunia sebagaimana Kau juga adalah terang dunia. Terima kasih Bapa, lindungi negara kami, jauhkan dari segala malapetaka, jauhkanlah gempa bumi. Kami dengar ada gempa di Papua, Kau yang dapat menghentikan gempa itu. Kiranya penderitaan orang-orang Turki juga
Kau tilik ya Tuhan, agar mereka mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, negara kami perlu selamat dari pergolakan-pergolakan yang ada. Satukan bangsa kami semua, biar jangan selalu ada yang nyinyir-nyinyir tetapi tidak berlomba untuk melakukan yang terbaik. Sempurnakanlah doa kami ini dan dengarkanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.